Episode 79. Sejak awal, Marcelo sudah menjelaskan pada Violeta kalau dirinya adalah MRX. Itu terjadi saat Marcelo memiliki jadwal bicara dengan Violeta. Saat mendengarnya, Violeta hanya bisa mengangguk. Di sisi lain, ia merasa itu hal wajar untuk memiliki pekerjaan rahasia yang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelum puncak eksekusinya. Karena itulah, Violeta mengikuti permainan Marcelo dengan santai. Bagaimana dengan Gita? Apakah ini penipuan? Sialan, keluarkan aku dari sini, aku mau menenggelamkan diri. Gita mencoba keluar dari mobil, namun Violeta berusaha keras menahan tangan Gita yang hendak membuka pintu. Kenapa kalian mengerjaiku seperti ini? Gita kesal dan malu. Saat La pingsan di kafe, itu adalah efek dari obat yang diminum Gita. Dia tidak pingsan, tapi tertidur. Tidak ada yang mengerjaimu, kok. Kau saja kurang peka, ujar Matteo yang sedang mengemudi. Sialan, kau sudah tahu ini, tanya Gita. Aku yang mempersiapkan misi ini, jawab Matteo. Karena dulu dia masih jadi tangan kanan Marcelo, dia turun sendiri untuk menyusun strategi mengenai MRX. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tanya Gita. Kupikir kau sudah tahu, balas Matteo cuek. Sialan, kalian berdua. Gita berteriak lagi. Ayolah, ini impas, kan? Dulu aku tidak tahu apa-apa, sekarang giliranmu. Violeta tertawa. Gita akhirnya diam dengan wajah cemberut. Misi ini dilakukan Marcelo untuk memberikan pukulan keras pada mental Felix. Marcelo ingin Felix merasakan pengkhianatan yang menyakitkan. Sesuatu yang selalu dipikirkannya, selalu membuatnya marah, selalu membuatnya tertekan. Soal Gerald, sejak awal Marcelo sudah tahu kalau dia ayah Violeta. Marcelo sengaja membuka lowongan. Pekerjaan dengan menargetkan Gerald. Umpannya dimakan, sehingga Lambuda mengatur rencana. Selanjutnya, apa yang akan Marcelo lakukan pada Gerald? Tanya Gita. Aku tidak tahu, dan tidak peduli juga. Yang penting, bajingan itu tidak menunjukkan wajahnya di depanku lagi, balas Violeta. Hei, Matteo. Ini sedikit aneh. Kenapa kau datang kemari? Bukannya kau dapat tugas yang penting dari Marcelo? Tanya Gita, tapi Matteo tidak menjawab. Apa kau tuli? Jawab, dong. Gita mulai kesal karena Matteo tidak bereaksi sedikit pun. Violeta melirik Gita, kemudian kembali melirik Matteo. Violeta tersenyum kecil. Melva sudah tewas, ujar Nino. Apa? Bagaimana bisa? Felix terkejut. Dia meminum racun. Nampaknya ini berhubungan dengan MRX. Dia pasti memberi racun itu pada Melva, agar Melva mengakhiri hidupnya sebelum mati karena penyiksaan, ujar Nino. Sialan, tahu begini aku langsung melakukannya tadi. Felix mengepalkan tangannya. Apa yang harus kami lakukan dengan mayatnya? Tanya Nino. Buang saja, balas Felix. Bagaimana dengan tatapan publik? Tanya Nino. Umumkan kalau Melva kabur setelah dia mengalami keguguran, ujar Felix. Baik, Tuan. Saya permisi, selamat istirahat. Nino keluar dari ruangan. Sial, tangan Felix ditahan oleh Dominic, saat pria itu hendak mengambil botol anggur. Apa kau akan melarangku lagi? Tanya Felix. Minum sendiri tidak seru, kan? Dominic tersenyum. Anak ini.
Felix memperhatikan Dominic yang sedang menuangkan anggur ke dalam 2 gelas kaca. Dominic memberi 1 gelas pada Felix. Dering. Felix meneguk anggur hingga habis. Pelan-pelan, ayah, ujar Dominic dengan lembut. Tidak ada yang namanya pelan-pelan sekarang. Felix menyodorkan gelas yang telah kosong. Dominic mengisinya kembali. Saat mata Dominic mengarah pada gelas, Felix menatap Dominic dengan lekat. Kau sangat mirip dengan ibumu, ujar Felix. Benarkah? Dominic hanya tersenyum. Ya, kalian memiliki senyum dan perilaku yang sama, ujar Felix. Itu karena kami ibu dan anak. Dominic tertawa kecil. Tawamu juga sama sepertinya. Felix meneguk anggur. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan lembut, ujar Felix dengan wajah yang sedikit merah, alkohol mulai merasukinya. Felix terus-terusan meminum anggur yang dituangkan Dominic, sementara Dominic tidak berniat menghentikannya. Kau adalah putraku, tapi kau selalu bersikap akan mengkhianatiku di masa depan nanti. Aku harus waspada padamu. Felix mengatakan semua kebenaran karena ia telah mabuk. Mirip sekali dengan ibumu, rubah licik yang tidak bisa ditebak. Mau tidak mau, aku harus memotong jalan rubah itu, agar dia tidak memberikan daging yang kuberikan pada orang lain, lirih Felix. Seandainya ibumu tidak berkhianat, kita akan jadi keluarga yang bahagia. Felix memejamkan matanya dan tertidur. Dominic mengambil selimut lalu menyelimuti Felix. Ia juga menyalakan perapian agar udara lebih hangat. Dominic sempat memandang Felix cukup lama, sebelum keluar dari ruangan. Keluarga bahagia. Itu hanya omong kosong. Dominic berjalan kembali ke kamarnya. Marcelo melepaskan kemejanya, karena darah yang terciprat cukup banyak dan membuat tubuhnya terasa lengket. Asisten Marcelo dengan sigap memberi kemeja baru pada Marcelo. Sembari mengganti kemeja, mata Marcelo menatap Gerald yang tergeletak di lantai setelah mengalami penyiksaan selama 7 jam. Pria itu masih hidup, karena Marcelo tidak memberinya izin untuk mati. Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya asisten Marcelo. Aku harus kembali, jadi semuanya kuserahkan pada kalian, ujar Marcelo pada semua bawahan yang ada di sana. Para bawahannya adalah orang-orang pasukan khusus yang membawa Marcelo kemari, untuk berbaur bersama Gerald sebelum dirinya datang. Serahkan pada kami, Tuan Aguero, ujaran mereka. Ayo kembali. Marcelo keluar dari bangunan. Di dalam mobil, ia membersihkan sisa darah yang menempel di tangan, wajah, dan tempat-tempat yang terlihat menggunakan tisu basah. Violetta tak akan suka kalau aku kembali berantakan, gumam Marcelo. Apa Violetta sudah kembali ke Mansion? Tanya Marcelo. Sudah, Tuan. Sampai di Mansion, Nyonya langsung tidur, balas asisten Marcelo yang mengemudi. Dia pasti lelah. Marcelo melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 7 malam. Apa jadwal berikutnya? Tanya Marcelo. Ada pertemuan dengan salah satu petinggi, jawab asisten. Hah? Aku paling malas kalau bertemu dengan orang tua yang rakus itu, ujar Marcelo. Haruskah saya mengundur jadwalnya? Tanya asisten. Dia pasti sudah menungguku, kan? Marcelo mengetuk-ngetukkan jari di pahanya. Bawa aku ke toko kue, ujar Marcelo. Baik, Tuan Aguero. Asisten membawa Marcelo ke sebuah toko kue terdekat. Masuk ke dalam, Marcelo langsung mencium aroma kue yang habis dipanggang. Selamat datang, ada yang bisa dibantu?
Tanya pegawai. Apa ada kue yang bisa membuat perasaan jadi lebih baik? Tanya Marcelo. Rasa manis biasanya selalu membuat seseorang merasa lebih baik, apalagi coklat. Bagaimana dengan kue coklat, menu baru toko kami? Rasa manisnya pas dan enak dimakan kapan saja. Pegawai menunjukkan rak yang berisi potongan kue coklat. Beri aku beberapa potong, ujar Marcelo. Baik, Tuan. Pegawai mulai membungkuskan kue untuk Marcelo. Sementara menunggu, Marcelo melihat-lihat kue lain. Tiba-tiba ponselnya bergetar, menampilkan panggilan masuk dari seseorang. Ada apa? Tanya Marcelo. Tuan Aguero, di mana Anda sekarang? Yang menelpon adalah salah satu petinggi Aguero. Aku sedang di toko kue, jawab Marcelo. Tuan, Anda tidak melupakan pertemuan kita, kan? Saya ingin membahas hal penting, ujar petinggi. Hal penting yang kau maksud soal istriku, kan? Aku tidak mau mendengarkan itu lagi, ujar Marcelo. Tuan Aguero, jika Anda tidak mau mendengarkan bawahan Anda, maka kelompok Anda bisa hancur karena keegoisan Anda sendiri. Suara petinggi terdengar kuat. Terserah. Marcelo mematikan telepon, lalu mematikan ponselnya. Tuan, kue Anda sudah siap. Pegawai tadi membawa Marcelo ke kasir. Setelah membayar, Marcelo kembali ke dalam mobil. Melihat raut wajah asistennya, Marcelo yakin pria itu sudah disemprot oleh petinggi Aguero yang menunggunya. Apa yang dia katakan? Tanya Marcelo. Beliau bilang, akan memecat saya, jawab asisten. Yang berhak atas itu adalah aku. Kau tidak perlu mengkhawatirkan orang tua sepertinya, ujar Marcelo. Baik, Tuan Aguero. Asisten mengendarai mobil menuju Mansion. Sampai di Mansion, Marcelo bergegas masuk ke dalam. Rupanya Violeta sedang duduk di ruang tamu dan berbincang dengan Riana Alberto. Oh, Marcelo? Violeta menatap Marcelo. Selamat malam, Tuan Aguero, ucap Riana. Malam, Nona Alberto, balas Marcelo. Violeta memberi isyarat pada Marcelo untuk menunggu sebentar, namun isyarat itu malah ditangkap oleh Riana. Waktu berlalu sangat cepat. Saya tidak sadar sudah mengobrol lebih dari 2 jam bersama Anda, Nyonya Aguero. Saya benar-benar minta maaf, karena menyita waktu Anda, ujar Riana. Tidak masalah, Nona Alberto. Lagi pula aku ini tidak punya kerjaan. Kalau kau memang mau, kau bisa datang kapan saja dan mengobrol denganku, balas Violeta. Dengan senang hati, Nyonya Aguero. Kalau begitu, saya akan pamit sekarang. Riana berdiri. Violeta mengantar Riana sampai di depan. Setelah mobil Riana keluar, ia kembali ke dalam. Marcelo duduk di sofa ruang tamu, setelah membuka kotak kue. Kau dari toko kue? Violeta menatap kue yang terlihat lezat. Iya, kuharap kau suka, ujar Marcelo. Pastinya aku suka, dong. Violeta langsung melahap potongan kue dengan riang. Rasa coklat yang ringan dan lembut membuat lidah Violeta menari. Marcelo hanya tersenyum saat melihat itu. Aku tidak tahu kau mengundang Riana Alberto, ujar Marcelo. Oh, aku tidak mengundangnya. Dia bilang kebetulan lewat, jadi sekalian mampir, balas Violeta. Padahal kau bisa menolaknya kalau tidak ada undangan atau pemberitahuan, ujar Marcelo. Awalnya sih aku mau menolak. Tapi aku sedikit tidak tega dengannya. Dia itu penggemarku, tahu. Violeta merasa bangga. Iya,
Deh, bagaimana denganmu? Kenapa kau sudah pulang? Bukannya kau punya jadwal lain? Tanya Violeta. Asisten baruku memasang jadwal yang menyebalkan selama 3 jam, jadi aku punya waktu bersantai 3 jam, balas Marcelo. Jadwal menyebalkan? Violeta mengerutkan dahi. Bicara dengan para petinggi Aguero yang memuakan, jawab Marcelo. Ah, Violeta jadi ingat. Ia pernah bertemu dengan mereka beberapa kali, entah dalam pesta, atau secara tidak langsung. Mereka selalu menunjukkan aura permusuhan kuat pada Violeta. Para petinggi sebuah kelompok bukan berarti berada dalam keluarga yang sama. Mereka hanya orang-orang dari keluarga kecil, namun memiliki bakat yang baik untuk menjadi petinggi di kelompok lain. Tidak semua keluarga di dunia seperti ini memiliki kelompok mafia sendiri, kebanyakan dari mereka memilih bergabung dengan kelompok besar. Apa mereka ingin bicara soal aku? Tanya Violeta. Para babi itu hanya merasa kesal, karena aku membawa bunga mawar cantik untuk menempati kursi Nyonya Aguero, ujar Marcelo. Ini. Violeta menyuapi Marcelo potongan kue coklat. Jangan menekuk wajah, kau terlihat jelek, ujar Violeta. Dasar. Marcelo tersenyum kecil. Tapi, apa tidak masalah mengabaikan mereka? Bagaimana jika mereka malah melakukan sesuatu? Tanya Violeta. Tidak jarang, para petinggi bersekongkol untuk berbuat jahat pada keluarga inti. Salah satunya, menghabisi pemimpin dan merebut posisinya. Hal ini terjadi beberapa kali. Salah satunya keluarga Kirin. Mereka dulu hanya keluarga kecil. Kepala keluarga saat ini dulunya petinggi di kelompok Kirin dan memiliki nama belakang yang berbeda. Kemudian dia bersekongkol dengan pemimpin lain dan memberontak pada keluarga utama. Lalu ia merebut kursi kepemimpinan dan nama Kirin. Violeta, apa kau berpikir Aguero kuat karena para petinggi? Tanya Marcelo. Tentu saja tidak. Aguero memang sudah kuat dari inti mereka. Para petinggi hanya memiliki sebagian kecil dari kekuatan Aguero, ya kan? Ujar Violeta. Bukan sebagian kecil, tapi sangat-sangat kecil. Walau ada 1 atau 2 orang yang aku berikan kekuasaan lebih, karena aku mempercayai mereka. Marcelo mengangguk. Kalau begitu, kenapa kau tidak pecat mereka? Tanya Violeta. Karena aku masih butuh mereka untuk menempati posisi itu. Sebenarnya aku bisa saja mencari orang lain, tapi aku terlalu malas menghafal sikap lain, balas Marcelo. Ribet juga, ya. Sangat. Tapi aku bisa mengurus semuanya dengan baik. Marcelo berkata seperti itu untuk mendapatkan pujian. Hei, Violeta hanya tersenyum geli. Dominic memasuki hotel. Ia menuju sebuah kamar di lantai tertinggi. Di sana, Cecilia sudah menunggunya. Wanita itu baru saja selesai mandi, masih memakai bathrobe dengan rambut yang basah. Mandilah dulu, aku sudah menyiapkan air, ujar Cecilia. Dominic tidak memberi balasan, ia langsung bergerak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dominic keluar dari kamar mandi dengan lilitan handuk di pinggangnya. Air menetes dari rambut dan tubuh yang belum dikeringkan sepenuhnya. Apa ini kebiasaanmu? Cecilia mendorong Dominic ke kursi, mengambil pengering rambut. Ia mulai mengeringkan rambut Dominic dengan telaten. Dominic hanya diam, menatap pantulan dirinya di cermin dengan wajah datar. Ada apa? Tanya Cecilia. Felix mengatakan omong kosong, itu membuatku sangat marah. Dominic sedang menahan kemarahannya saat ini. Itulah sebabnya ia hanya diam dan berwajah datar.
Aku tidak akan memintamu untuk tidak mempedulikannya, semua terserah padamu, ujar Cecilia. Aku tidak peduli, kok. Itu kan hanya omong kosong. Seorang pria, seorang ayah yang buruk, bertingkah seperti kepala keluarga yang baik saat dia mabuk. Dominic tertawa, merasa miris. Apa kata-katanya membuat hatimu berubah? Tanya Cecilia. Aku kan sudah bilang, aku tidak peduli dengannya. Karena sejak awal, dia bukan ayah yang baik, lirih Dominic. Bagaimana aku harus menghiburmu? Cecilia meletakkan pengering rambut, kemudian memeluk Dominic dari belakang. Cium aku. Cecilia menarik dagu Dominic, menempelkan bibir mereka. Kupikir ini tidak cukup, ujar Cecilia. Kau tahu itu. Dominic tersenyum. Matteo berhenti melangkah saat melihat kita berjalan dari arah berlawanan bersama dua orang pelayan wanita. Mereka tampak bercakap-cakap dan tertawa dengan pembicaraan mereka. Saat melihat Matteo, ekspresi kita langsung berubah. Wanita itu memberi tatapan tajam dan kebencian, yang cukup membuat wajah datar Matteo berubah jadi keterkejutan. Matteo sering melihat wajah marah kita, tapi kali ini penuh dengan kebencian. Seakan-akan, kita memendam dendam kepadanya. Kita berjalan melewatinya begitu saja. Dua orang pelayan yang bersamanya sampai terheran saat melihat ekspresi Matteo. Bukan hanya kedua pelayan, asisten Matteo dan beberapa pasukan khusus yang mencoba membujuk Matteo untuk mengajari mereka sebuah teknik, ikut terkejut karena ekspresi Matteo. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanya salah satu pasukan khusus. Apa? Apa yang terjadi padanya? Matteo menatap punggung kita yang semakin menjauh. Kita? Tidak ada yang terjadi padanya. Dia masih bersikap seperti biasa. Setelah pulang bersama Nyonya, dia langsung menemui kami untuk berlatih bersama, balas salah satu pasukan khusus. Sial. Matteo bergumam pelan. Ia langsung sadar kalau Gita bersikap seperti itu karena dirinya tidak bicara soal MRX. Hah? Matteo menghela nafas. Apa terjadi sesuatu, Tuan? Tanya asisten Matteo. Dia ngambek padaku, ujar Matteo. Bukannya Gita sering ngambek? Tanya salah satu pasukan khusus. Kali ini serius. Matteo menatap semua orang di sekitarnya. Matteo mengenal semua orang di Menshan, termasuk sikap mereka. Orang-orang di depannya, tidak ada yang tahu caranya membujuk seorang wanita. Kalian tidak akan bisa membantuku. Matteo membalikkan badan, ia kembali melanjutkan perjalanannya. Asisten Matteo membuntuti dari belakang, sementara para pasukan khusus terdiam di tempat. Ada apa dengannya? Entahlah. Kenapa dia begitu peduli kalau kita ngambek? Biasanya dia senang memancing kita, dia tersadar dengan sesuatu. Tidak mungkin, kan, dia menatap kawan-kawannya. Ya, mereka mengangguk dan tersenyum satu sama lain. Ternyata musim dingin telah menghangat. Berapa banyak kau keluar? Violeta sedikit menggerutu karena bagian bawahnya sangat penuh. Maaf, ucap Marcelo. Mau ku bantu membersihkan? Marcelo menatap Violeta dengan lekat. Tanpa memasukkan lagi, tanya Violeta. Marcelo memalingkan wajahnya. Wah, bajingan ini. Apa kau masih belum puas? Hah? Violeta menarik pipi Marcelo. Habisnya, kau sangat menggoda. Marcelo memeluk Violeta, tangannya bergerak ke bawah, namun langsung ditepis oleh Violeta. Tidak boleh.
Violeta langsung pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam untuk menahan kewarasannya. Tok! 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 Tuan Aguero, 20 menit lagi jadwal Anda yang selanjutnya harus dilaksanakan, ujar asisten Marcelo setelah mengetuk pintu. Aku akan ke sana. Marcelo berdiri. Ia keluar dari kamarnya, menuju kamar Violeta. Ia membersihkan dirinya di sana, lalu kembali ke kamarnya. Violeta sudah selesai memilas diri dan terlihat lebih segar. Pinggangmu baik-baik saja, tanya Marcelo. Sekarang sih baik, gak tahu besok. Violeta memberi tatapan tajam pada Marcelo yang bergerak brutal. Maaf. Marcelo membuat simbol love Korea dengan jarinya. Cih. Violeta memalingkan wajahnya yang memerah. Ia memilih mengeringkan rambutnya untuk menghilangkan wajah menggoda Marcelo dari pikirannya. Marcelo memakai setelan jas panjang. Setelah menata rambut, Marcelo mengambil obat yang diberikan Lee. Untungnya Marcelo selalu ingat meminum obat itu, karena hasrat memiliki buah hati yang menggebu-gebu. Itu obat apa, sih? Tanya Violeta. Dari Lee, balas Marcelo. Oh. Hah. Violeta terkejut. MA. Maksudmu, obat yang membantu kita? Violeta menatap Marcelo yang mendekatinya dengan mata bergetar. Lee sudah bekerja keras. Marcelo berlutut di lantai. Tangannya menggenggam tangan Violeta dengan erat. Kenapa tidak bilang dari awal? Violeta cemberut. Aku selalu lupa mengatakannya padamu, karena kau sudah tidur saat aku pulang, balas Marcelo. Baiklah, setidaknya kau sudah mengatakannya sekarang. Kau senang? Sangat. Aku akan menemui Lee besok untuk berterima kasih, bolehkah? Tanya Violeta. Pergilah, bawa beberapa pengawal dan beli mainan untuk Neil dan gadis kecil itu. Siapa namanya? Ya. Oh, Bella, ujar Marcelo. Bella? Violeta belum mendengar soal Bella yang dititipkan Dominic pada keluarga Handoko. Tanya itu pada Cecilia besok. Aku tidak bisa menjelaskannya karena aku harus pergi sekarang, ujar Marcelo. Baiklah. Violeta mengecup ujung hidung Marcelo. Hanya itu, tanya Marcelo. Kau tidak mau berangkat? Tanya Violeta. Marcelo berdiri. Ia sempat mencuri kecupan kecil di bibir Violeta lalu kabur. Marcelo memasuki sebuah bangunan tua. Di dalam sana, terdapat belasan orang pria berpakaian serba hitam, mereka memberi hormat pada Marcelo. Seorang pria lain terikat di sebuah pilar dengan kondisi wajah babak belur. Tuh. Tuan Aguero. Tolong maafkan saya, teriaknya. Kenapa meminta maaf? Apa kau tahu kesalahanmu? Marcelo duduk di hadapan pria itu. Ia menaikkan satu kakinya, menyangga dagu dengan tangan, dan siku yang diletakkan di pinggiran kursi. Saya bersalah, karena sudah menyebarkan hal buruk tentang Nyonya Pak. Pada semua orang, ya yang membuat mereka berpikiran buruk pada Nyonya, ujar pria itu dengan suara bergetar. Lalu, apa yang kau harapkan setelah mengakui itu? Tanya Marcelo. Tuh. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji, akan menjadi orang yang baik untuk Aguero. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, katanya. Kau sudah melakukannya saat aku memberitahu semua orang untuk tidak macam-macam dengan istriku.
Bagaimana aku bisa dapat jaminan kau tidak akan melakukannya lagi? Marcelo merasa bosan. Pria itu tak bisa menjawab. Kau membuang banyak tenagamu untuk bicara. Marcelo berdiri. Tunggu, Tuan Aguero. Pria itu berusaha melepaskan dirinya dari pilar. Habisi saja dia. Marcelo berjalan keluar, diikuti suara teriakan pria itu. Di luar, seseorang sudah menunggu Marcelo. Dominic melepaskan helmnya lalu tersenyum. Apa kakak sibuk? Tanya Dominic. Aku punya waktu sekitar 10 menit, balas Marcelo. Aku hanya ingin mengatakan, kalau kakak benar-benar menipuku. Dominic tertawa. Kau juga sering menipuku. Jadi jangan bersikap seolah-olah aku menyakitimu, ujar Marcelo. Ini berbeda. Kakak melakukannya sangat lama, di saat aku juga mengawasi Melva. Tapi aku tidak mendapatkan satu hal pun mengenai MRX, kakak tidak berbaik hati, ujar Dominic. Setidaknya ini juga menguntungkanmu, kan? Felix mendapatkan pukulan yang hebat, dan dia sedikit lebih percaya denganmu sekarang, ujar Marcelo. Ya. Tidak salah, sih. Dominic mengangguk. Dibandingkan itu, aku penasaran kenapa kau mengampuni Melva. Kau sangat membencinya, kan? Seharusnya kau membuatnya merasakan kematian paling mengerikan, ujar Marcelo. Aku memang membencinya, tapi bukan berarti aku harus membenci anak yang ada di dalam kandungannya, kan? Dia tidak salah apa-apa, balas Dominic. Dan, Kak. Sekarang aku percaya kalau kau adalah penjahat, ujar Dominic. Aku memang orang jahat, Dominic. Marcelo tersenyum. Aku akan kembali sekarang. Aku tidak mau meninggalkan Cecilia sendirian di hotel. Dominic memakai helmnya. Hati-hati, ujar Marcelo. Siap. Dominic melajukan sepeda motornya dengan cepat. Marcelo masih berdiri di tempat, sambil menatap ke arah langit malam yang dingin dan indah. Aku kangen Violeta, gumam Marcelo. Mata Marcelo menoleh ke arah sebuah mobil yang berjalan mendekatinya. Mobil tersebut berhenti tepat di hadapannya. Pengemudi mobil membuka pintu bagian penumpang. Seorang pria parubaya keluar dari sana. Saya mendengar Anda ada di sini, jadi saya datang kemari, Tuan Aguero. Sean, petinggi Aguero yang tadi menelepon Marcelo. Sekaligus petinggi yang paling dibenci oleh Marcelo. Ada apa, Tuan Evans? Tanya Marcelo. Anda pasti sudah mengerti. Saya datang untuk berdiskusi soal Nyonya Aguero. Jika berkenan, maukah Anda masuk ke dalam mobil, sehingga kita bisa bicara, tanya Sean. Tidak. Marcelo membalikkan badannya, bersiap masuk kembali ke dalam bangunan. Ini adalah permintaan dari para petinggi lain, ujar Sean. Berapa banyak? Ada saya dan 6 orang lainnya. Syukurlah hanya ada 7 orang bodoh di Aguero. Marcelo melangkah. Tunggu, Tuan Aguero. Sean bergerak cepat. Ia bahkan berdiri di depan Marcelo, membuat Marcelo berhenti di tempat. Ketidaksopanan macam apa ini? Marcelo memberi tatapan tajam. Tuan Aguero, Anda harus mendengarkan saya. Kondisi Aguero memang baik-baik saja saat ini, tapi tidak di masa depan. Seseorang yang Anda bawa dari jalanan, pasti merasa sangat penting sekarang. Dia hanya memanfaatkan Anda untuk memperoleh lebih banyak kekuasaan, ujar Sean. Karena itulah, saya menawarkan putri saya untuk jadi penggantinya. Dibandingkan dengan seseorang tak terpelajar, putri saya jauh lebih baik.
Putri saya sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang nyonya yang hebat di masa depan. Sean tersenyum. Sean Evans. Marcelo mencengkeram bahu Sean dengan kuat, membuat pria itu meringis kesakitan. Kau tahu tidak ada pengamunan pada pengkhianat, kan? Ujar Marcelo. Apa? Pengkhianat? Apa yang Anda maksud? Saya hanya membantu Anda untuk mendapatkan yang lebih baik. Sean merasa semakin sakit karena cengkeraman yang diberikan Marcelo semakin kuat. Pergilah sebelum aku melubangi kepalamu. Aku masih bisa bersabar karena kau cukup berguna untuk Aguero. Marcelo berjalan melewati Sean. Berani sekali dia. Dia hanya bajingan kecil yang mendapatkan posisi pemimpin karena jadi cucu kesayangan. Baiklah, ayo lihat nanti. Apakah dia masih bertahan dengan istrinya setelah melihat putriku? Sean tersenyum miring. Hai. Rasanya deja vu. Lee masih menggunakan pakaian tidur saat Violeta datang ke mansion menggunakan mobil mewah tanpa atap. Violeta dan Gita sama-sama memakai pakaian kasual dengan kacamata hitam. Walau begitu, mereka tetap membawa para pengawal yang berada di dua mobil lain. Mereka datang tanpa memberi kabar, sama persis seperti Dominic dan Bella yang datang saat itu. Maaf mengganggu pagimu yang indah, Tuan Handoko. Kuharap ini bisa menghibur hatimu. Violeta memberikan sebuah tas berisi kue pada Lee. Terima kasih, Nyonya Aguero. Silakan masuk ke dalam. Lee menuntun semua orang masuk. Aku merasa kagum, kau bangun sekarang, Tuan Handoko, ujar Violeta. Itu pujian, kan? Tanya Lee tanpa menoleh. Tentu saja. Seorang ilmuwan sepertimu pasti punya banyak waktu yang dihabiskan di malam hari, balas Violeta. Ya, tentu saja. Lee berdehem pelan. Lee membawa mereka memasuki sebuah ruangan. Tolong tunggu sebentar, biarkan aku mengganti pakaianku, ujar Lee. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kau mau memakai pakaian itu, balas Violeta. Oh, baiklah. Lee langsung duduk. Aku ingin minta maaf, karena sudah mengganggu tidurmu yang nyenyak dan datang tanpa pemberitahuan, ujar Violeta. Tidak masalah, sudah biasa, kok. Marcelo juga seperti itu. Alasanku datang kemari karena... Ayah. Sebelum Violeta menyelesaikan kata-katanya, Neil dan Bella lebih dulu masuk ke dalam. Jangan berisik, sayang. Papa memiliki tamu di sini, ujar Lee. Oh, istrinya Paman Marcelo. Neil menunjuk Violeta. Halo, lama tidak bertemu, Neil, ujar Violeta. Neil, dia siapa? Tanya Bella. Dia istrinya Paman Marcelo. Kau lihat orang tampan yang datang kemarin, kan? Ujar Neil. Oh, dia. Bella mendekati Violeta, ia memberi tatapan lekat yang membuat Violeta sedikit tak nyaman. Aku mengerti kenapa kalian menikah, ujar Bella. Kenapa? Tanya Violeta. Karena kau sangat cantik, seperti Tuan Putri. Dan orang kemarin sangat tampan, balas Bella. Hanya karena kami memiliki wajah yang baik, bukan berarti kami harus menikah satu sama lain, ujar Violeta. Lalu kenapa kalian menikah? Tanya Bella. Karena kami saling mencintai. Violeta menjawab dengan ragu. Mereka memang saling mencintai, tapi saat pertama kali bertemu, mereka saling memukul dan menyeret satu sama lain. FFFTT. Kita menahan tawanya. Sial, diam kau, bisik Violeta. Ah, Neil.
Papa harus bicara dengan Bibi Violeta. Bisakah kau bermain di luar saja? Tanya Lee. Tapi, aku mau main dengan Papa, ujar Neil. Sayang, bagaimana jika main denganku? Kita berdiri. Ia merapikan pakaian dan kacamatanya, membuat dirinya terlihat keren di mata Neil dan Bella. Kita juga menunjukkan tas berisi mainan yang mereka beli sebelum datang. Mata Neil dan Bella berbinar saat melihat mainan itu. Mau. Neil dan Bella langsung menyeret kita ke sisi lain ruangan. Mereka bermain bersama menggunakan mainan yang dibeli tadi. Sampai di mana kita tadi? Tanya Lee. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Kau sudah melakukan banyak hal untuk Marcelo, ujar Violeta. Itu bukan apa-apa. Lagi pula, aku juga mendapatkan keuntungan dari itu. Aku tahu beberapa cara penelitian dan pengembangan baru yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku juga mendapatkan sebuah hadiah besar dari Marcelo. Lee tersenyum. Walau begitu, aku tetap ingin berterima kasih. Tolong katakan saja, kalau ada sesuatu yang bisa bantu. Aku tahu kalau aku tidak punya kekuasaan asli di Aguero, karena semua itu dimiliki oleh Marcelo. Tapi aku akan berusaha melakukan apapun yang bisa membantumu, ujar Violeta. Ah, kau sangat membebaniku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Lee memegangi tengkuknya. Kuharap kau tidak menolak. Violeta menatap Lee dengan mata lembut, membuat hati Lee bergetar. Sekaranglah mengerti, kenapa Charlene menyebut Violeta lebih licik daripada Patricia. Baiklah, aku akan menerimanya, ujar Lee. Bagus. Violeta tersenyum. Violeta melirik ke arah kita yang sedang bermain dengan Neil dan Bella. Melihat tawa anak-anak, rona merah kecil muncul di wajah Violeta. Apakah nanti dia juga bisa seperti itu dengan darah dagingnya sendiri?